Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, di sini aku mau mereview atau menjelaskan ulang tentang syarat hadis sahih. Tetapi sebelum itu, saya mau ngucapin terima kasih kepada Ibu Khalifatul Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis karena telah memberikan kesempatan untuk saya mereview materi Ulumul Hadis. Salah satunya adalah syarat-syarat hadis sahih. Apa sih hadis sahih itu? Nah, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit dari rawi yang lain yang juga adil dan dobit sampai akhir sanad. Dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat. Nah, sekarang syarat-syarat hadis sahih itu ada apa aja ya? Syarat-syarat hadis sahih yang pertama adalah hadisnya musnad dan sanadnya bersambung musnad. Maksudnya, hadis tersebut dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan disertai sanad. Sanadnya bersambung seperti setiap periwayat dalam sanad itu mendengar hadis secara langsung dari gurunya. Rawi hadis dengan ketersambungan sanad adalah bahwa yang bersangkutan benar-benar menerima dari rawi yang berada di atasnya, dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara yang pertama. Kemudian untuk syarat yang kedua, para rawi atau periwayatnya adil dan dobit. Adil adalah sifat yang membawa seseorang untuk memegang teguh takwa dan kehormatan diri, serta menjauhi perbuatan buruk seperti syirik, kefasikan, dan bid'ah. Sedangkan dobit adalah kemampuan seorang rawi untuk menghafal hadis dari gurunya, sehingga saat mengajarkan hadis dari gurunya akan dalam bentuk sebagaimana yang telah didengar dari gurunya. Nah, dobit ini ada dua macam, yaitu dobit sadar dan dobit kitab. Yang pertama adalah dobit sadar, yaitu kemampuan seorang rawi untuk menetapkan apa yang telah didengarnya di dalam hati. Ini berarti menghafal dengan hafalan yang sempurna, sehingga memungkinkan baginya untuk menyebutkan hadis dalam bentuk persis seperti ketika mendengar dari gurunya. Kemudian yang kedua adalah dobit kitab, yaitu terpelihara bukunya dari kesalahan yang menjadi tempat untuk mencatat hadis atau khobar yang telah didengarnya dari salah seorang atau beberapa gurunya dengan dikoreksikan dengan kitab asli dari guru yang ia dengarkan hadisnya, atau diperbandingkan dengan kitab-kitab yang terpercaya kesahihannya. Kemudian syarat hadis sahih yang ketiga adalah tidak ada syad atau keganjilan dan tidak rancu. Syad secara bahasa berarti yang tersendiri, secara istilah berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat bertentangan dengan hadis dari periwayat lain yang lebih kuat darinya. Kerancuan adalah suatu kondisi di mana seorang rawi berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya. Kondisi ini dianggap rancu karena apabila ia berbeda dengan rawi lain yang lebih kuat posisinya, baik dari segi kekuatan, daya hafalnya, atau jumlah mereka lebih banyak, para rawi yang lain itu harus diunggulkan. Syarat yang keempat adalah tidak ada ilat atau cacat. Tidak ada ilat dalam hadis, tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadisnya. Maksudnya adalah hadis yang bersangkutan terbebas dari cacat kesahihannya, yakni hadis tersebut terbebas dari sifat-sifat samar yang membuatnya cacat. Meskipun terlihat tidak menunjukkan adanya kecacatan, jadi hadis yang mengandung cacat itu bukan hadis sahih. Itu saja materi tentang syarat-syarat hadis sahih. Selanjutnya saya akan membacakan sebuah hadis yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Hadis yang saya ambil adalah tentang kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala aqbala rajulun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka alal hijrati wal jihadi abtagil ajra minallahi qala hal min walidayka ahadul hayyu qala na'am qala farji illa walidayka fa ahsin suhbatuhuma, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, saya berjanji kepada engkau wahai Rasulullah untuk berhijrah dan berjuang agar mendapatkan pahala dari Allah. Beliau bersabda, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ya, masih. Beliau bersabda pula, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu dan dampingilah keduanya dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyebutkan bahwa seorang anak yang baik dan soleh akan mendampingi orang tuanya selagi masih ada, seperti mana Rasulullah menyuruh seorang laki-laki supaya pulang ke pangkuan kedua orang tuanya agar terus berbakti dan dampingi mereka sebaik-baiknya. Begitulah penting seorang anak perlu terbimbing dengan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anak. Menghormati dan bersikap santun kepada orang tua diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasa hormat dan santun tidak boleh berkurang kendati pun berbeda agama dengan orang tua itu. Agama Islam membedakan antara pergaulan dan akidah. Pergaulan berhubungan dengan sesama manusia, termasuk ibu, bapak, sedangkan akidah atau iman itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja penyampaian materi atau review materi dari saya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih atas atensinya teman-teman semuanya, dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.